Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid, NIM F1B019112 kelas B. Kali ini judul PowerPoint yang saya buat yaitu evaluasi proyek. Pengertian proyek. Yang pertama itu, proyek merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber-sumber untuk mendapat benefit. Kemudian yang kedua itu suatu keseluruhan aktivitas yang menggunakan sumber-sumber untuk mendapatkan kemanfaatan atau dapat direncanakan, dibiayai dan dilaksanakan dalam kesatuan sehingga mendapatkan hasil. Yang ketiga, suatu rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan manfaat dengan menggunakan sumber-sumber yang mempunyai titik waktu berakhirnya aktivitas. Tujuan evaluasi proyek. Yang pertama, memperbaiki pemilihan investasi karena sumber-sumber yang tersedia terbatas. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan pemilihan proyek yang mengakibatkan pengorbanan sumber-sumber yang langka. Yang ketiga, untuk memperkirakan dan mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari sebuah proyek pemerintah. Arti penting evaluasi proyek. Evaluasi membantu para pembuat keputusan yang berhubungan dengan investasi atas satu atau beberapa proyek. Keputusan tersebut menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Pertama, melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu proyek dengan berpedoman pada kelayakan ekonomis atau non-ekonomis. Yang kedua, memilih satu atau beberapa proyek yang paling layak di antara beberapa alternatif proyek. Yang ketiga, menetapkan skala prioritas kelayakan dari beberapa proyek. Manfaat atau benefit dan biaya. Manfaat proyek dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat tidak kentara. Manfaat langsung yaitu kenaikan hasil produksi barang atau jasa atau penurunan biaya sebagai akibat langsung dari proyek berupa 1. Perbaikan mutu produk, 2. Perubahan lokasi dan waktu penjualan, 3. Kemudahan dan kenyamanan. Contoh manfaat langsung yaitu kenaikan produksi padi karena adanya proyek irigasi. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang ditimbulkan secara tidak langsung dari suatu proyek yang merupakan multiplier effect dari proyek. Contohnya, proyek pembangkit tenaga listrik akan mendorong industri-industri lain yang memanfaatkan tenaga listrik tersebut. Manfaat tak kentara yaitu manfaat yang sukar diukur dengan uang. Contohnya, manfaat dalam bentuk perbaikan lingkungan hidup, berkurangnya pengangguran, dan peningkatan ketahanan pangan nasional. Evaluasi proyek dan studi kelayakan proyek. Evaluasi proyek dengan studi kelayakan mempunyai beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa keduanya bertujuan untuk menilai kelayakan suatu gagasan usaha atau proyek. Evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah suatu gagasan usaha dapat diteruskan atau dihentikan. Perbedaan antara evaluasi proyek dan studi kelayakan. Berdasarkan waktu pelaksanaan, EVA-PRO dilaksanakan sebelum, pada saat, dan setelah proyek. Kemudian studi kelayakan yaitu sebelum proyek. Ruang lingkup lebih luas yaitu kelayakan dari sudut pandang masyarakat luas, baik langsung atau tidak. Kemudian studi kelayakan fokus pada kelayakan usaha dari sudut pandang individu atau aspek finansial. 3. Metode. EVA-PRO menggunakan analisis aspek ekonomi sosial, budaya, lingkungan, dan dampak jangka panjang, sedangkan studi kelayakan menggunakan metode analisis biasanya aspek finansial saja.
Tahap ketiga yaitu analisis, mengadakan penilaian terhadap laporan studi kelayakan yang ada untuk memilih yang terbaik antara berbagai alternatif proyek dengan ukuran tertentu. Tahap keempat yaitu implementasi. Tahap pelaksanaan proyek meliputi perencanaan dan pengawasan. Tahap kelima, operasi, yaitu operasional proyek yang memerlukan laporan. Tahap keenam, evaluasi hasil, membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang dicapai dengan tujuan mengadakan perbaikan dengan proyek-proyek berikutnya. Metode rasio manfaat atau biaya, benefit or cost, biasanya digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek umum atau publik karena sejumlah faktor khusus yang mempengaruhinya, yaitu tidak dijumpai pada usaha atau proyek swasta. Perbedaan dasar antara proyek swasta dengan proyek publik terdapat pada tujuan, sumber dana, metode, pembiayaan, manfaat, umur proyek, hubungan pemasok modal dengan proyek, sifat atau manfaat, penerima manfaat proyek, konflik manfaat, konflik kepentingan, dampak politik, dan ukuran efisiensi. Hambatan evaluasi proyek publik yaitu 1. Tidak ada standar keuntungan yang digunakan untuk mengukur keefektifan keuangan. Kedua, sulit mengukur pengaruh keuangan atas manfaat dari proyek-proyek tersebut. Yang ketiga, hubungan antara proyek dengan publik sebagai pemilik proyek sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang keempat, pengaruh politis yang besar jika proyek menggunakan dana publik. Yang kelima, tidak ada dorongan atau stimulus untuk meningkatkan efektivitas operasi. Yang keenam, proyek publik lebih sering digunakan pembatasan-pembatasan daripada proyek swasta.